Dalam sebuah pertemuan diplomatis yang hangat tapi syarat makna, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pelajaran penting kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahwa sepak bola Indonesia bukanlah lahan percobaan, apalagi ajang kompromi demi relasi antar negara. Sikap tegas Erick menolak partisipasi tim asal Malaysia di ajang Piala Presiden 2025 menjadi tamparan simbolik sekaligus pernyataan lantang. Sepak bola Indonesia milik rakyat, bukan objek basa-basi diplomatik. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta awal pekan ini sejatinya dirancang untuk memperkuat kerjasama antar federasi. Delegasi FAM datang membawa niat baik, atau setidaknya begitu yang mereka klaim. Mereka mengusung narasi harmonisasi kawasan dan pengembangan sepak bola Asia Tenggara melalui kolaborasi. Namun agenda terselubung segera terkuak. Mereka ingin ikut serta dalam Piala Presiden 2025, sebuah turnamen domestik yang selama ini diposisikan sebagai lambang kebangkitan dan pemurnian kompetisi nasional Indonesia. Sebagian pihak menyambut positif pendekatan FAM. Mereka menilai kehadiran Malaysia bisa memperkuat daya tarik turnamen dan meningkatkan kualitas persaingan. Tapi tidak bagi Erick Thohir. Ia menilai ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar proposal partisipasi. Piala Presiden adalah milik bangsa ini. Ini bukan soal pertandingan saja, ini soal harga diri, kata Erick lantang di hadapan delegasi Malaysia, dalam pernyataan yang belakangan menjadi viral di media sosial. Sikap Erick bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara supporter sepak bola Indonesia dan Malaysia kerap memanas, dengan sentimen nasionalisme yang semakin tajam. Dari insiden lemparan flare, nyanyian provokatif, hingga saling tuduh di media sosial, rivalitas Indonesia-Malaysia bukan hanya terjadi di lapangan, tapi sudah merasuk ke jantung identitas nasional. Oleh karena itu, bagi Erick, membiarkan tim Malaysia ikut serta dalam Piala Presiden sama saja dengan membuka pintu kompromi terhadap emosi kolektif rakyat Indonesia. Terlebih, turnamen ini bukan kompetisi internasional. Ini adalah ruang suci bagi klub-klub lokal menunjukkan kebangkitan mereka setelah bertahun-tahun didera stagnasi. Pernyataan Erick menjadi headline di banyak media nasional. Dengan gaya khasnya yang tenang tapi penuh makna, ia menyampaikan bahwa keputusan menolak FAM bukan keputusan sepihak. Ia menyebut ini sebagai suara rakyat yang harus dihormati. Saya tidak bisa dan tidak akan mengambil keputusan yang berseberangan dengan semangat rakyat Indonesia. Sepak bola adalah roh bangsa ini. Saya tidak ingin mengkhianati itu, meskipun harus menolak tawaran yang kelihatannya menguntungkan secara diplomatik, ujarnya. Bagi sebagian kalangan, pernyataan ini dianggap sebagai bentuk nasionalisme tulen yang sudah langka di antara pemimpin olahraga masa kini. Namun tidak sedikit juga yang menilai langkah Erick terlalu emosional dan berisiko mengganggu hubungan baik antar federasi ASEAN. Suara sumbang mulai bermunculan dari kalangan pengamat. Mereka mempertanyakan apakah penolakan Erick benar-benar demi kepentingan nasional, atau hanya bagian dari strategi politik jangka panjangnya. Sebagai figur publik yang juga aktif di pemerintahan dan bisnis, segala tindakan Erick memang tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan. Namun kubu pendukung Erick menyebut langkah itu sebagai benteng terakhir menjaga identitas sepak bola Indonesia. Apalagi setelah banyak kontroversi yang mencederai integritas kompetisi domestik beberapa tahun terakhir. Skandal pengaturan skor, karut-marut kalender liga, hingga polemik wasit, telah menjadikan Piala Presiden sebagai satu-satunya turnamen yang masih disakralkan publik. Membiarkan klub asing masuk ke dalamnya bisa memicu erosi kepercayaan yang kini tengah dibangun. Turnamen ini bukan soal siapa yang lebih baik bermain bola. Ini soal siapa yang berhak berdiri di atas tanahnya sendiri dan berkata, "Ini milik kami," tulis seorang supporter fanatik dalam unggahan yang langsung viral di platform X, sebelumnya Twitter. Delegasi FAM menerima keputusan Erick dengan ekspresi diplomatis. Mereka mengatakan menghormati keputusan tersebut dan tetap berharap ada ruang kerjasama lain di masa depan. Kami memahami keputusan Ketua PSSI dan tetap menghormatinya. Kami percaya akan ada kesempatan lain untuk berkolaborasi, ujar perwakilan FAM dengan nada yang terdengar pahit. Namun di balik pernyataan itu, publik Malaysia bereaksi keras. Sejumlah media menyebut keputusan Erick sebagai bentuk penghinaan halus terhadap negara jiran. Bahkan ada yang menuding PSSI bersikap eksklusif dan anti-regionalisme. Langkah Erick ini juga mengirim sinyal kuat ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia, yang selama ini sering dianggap lunak dalam urusan diplomasi olahraga, kini menunjukkan sikap berbeda. Di bawah komando Erick, PSSI menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima bentuk kerjasama apapun yang berpotensi mengganggu proses rekonstruksi identitas sepak bola nasional. Kami terbuka untuk kerjasama, tapi tidak untuk mengorbankan prinsip. Tidak untuk melemahkan makna dari turnamen yang kami bangun dengan susah payah,
ujar Erik dalam konferensi pers usai pertemuan. Meski menolak partisipasi Malaysia di Piala Presiden, Erik tetap membuka pintu kolaborasi di bidang lain. Pelatihan pelatih, pertukaran pemain muda, dan studi banding manajemen klub masih sangat memungkinkan. Namun untuk urusan turnamen, terutama yang menyangkut simbolisme nasional, Erik tampak tidak akan bergeming. Bekerja sama bukan berarti harus menyerahkan apa yang sakral. Kita bisa tumbuh bersama tanpa harus melebur jati diri, katanya. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai pendekatan nasionalisme modern, keras di prinsip, fleksibel dalam metode. Bukan bentuk anti-asing, tapi seleksi terhadap bentuk kolaborasi yang tepat sasaran. Keputusan Erick Thohir menolak FAM di Piala Presiden 2025 telah memantik polemik, tetapi juga menunjukkan kemauan kuat untuk menjaga marwah sepak bola nasional. Di tengah derasnya arus kerjasama regional yang seringkali menyamar sebagai bentuk kemajuan, Indonesia memilih berdiri tegak, bahwa tidak semua kolaborasi adalah solusi, dan tidak semua diplomasi harus diterima. Sepak bola Indonesia sedang dalam proses pemulihan dan rekonstruksi identitas. Dan untuk itu, kadang dibutuhkan keberanian untuk berkata, tidak.